Selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Saya yakin saudara dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Berjumpa kembali dengan Jendela Sabda. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya baca dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 31 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema atau judul Yakub si penipu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah perjalanan hidup Yakub yang dikatakan atau yang mempunyai arti penipu atau pemegang tumit ini tentunya tidak asing bagi kita sekalian. Dan ketika dalam ibadah anak-anak atau sekolah minggu seringkali kisah Yakub dan Esau kakaknya ini menjadi cerita yang begitu menarik untuk anak-anak sekolah minggu. Diceritakan bahwa di dalam kandungan ibunya ketika lahir Yakub itu menjadi pemegang tumit kakaknya Esau yang lahir dahulu, kemudian menyusul Yakub. Dan ternyata dalam kisah itu menceritakan bagaimana sebenarnya Yakub tidak menginginkan, tidak menghendaki lahir di kedua kalinya atau lahir di kemudian hari atau waktu, sehingga dikatakan sebagai pemegang tumit. Nah, disinilah ketika pada perkembangannya dalam kehidupannya Yakub dan Esau menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dewasa dan mereka melakukan segala karya dan segala sesuatu yang dikerjakan ini menjadi sesuatu yang begitu indah. Sementara Yakub begitu senang untuk bertani dan juga bersama-sama dengan ibunya membantu bekerja, berkarya bersama dengan ibunya. Lalu Esau melakukan suatu karya pekerjaan untuk beternak dan semuanya menjadi suatu kehidupan yang begitu indah. Lalu pada akhirnya ketika Iskak ayahnya menjadi tua, ketika ayahnya sudah mempersiapkan berkat kesulungan, hak kesulungan untuk anak-anaknya, ternyata apa yang menjadi inisiatif ide dari sang ibu untuk menjadikan Yakub itu memperoleh hak kesulungannya, maka Yakub harus menipu kakaknya. Dan dikatakan bahwa Yakub memberikan suatu tawaran atau memberikan suatu ajakan kepada kakaknya, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu hanya dengan semangkok bubur kacang merah. Yakub menipu kakaknya, demikian juga menipu ayahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita sekalian bahwa dalam kehidupan sebagai umat manusia ternyata ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang tentunya tidak masuk akal ketika kita manusia yang berdosa, manusia sebagai penipu, tetapi justru Tuhan memakainya.
Mengapa Tuhan selalu memilih orang-orang yang tidak jujur, memilih orang-orang yang berlaku tidak baik? Dan tentunya di sini ada sesuatu yang indah. Manusia pada umumnya serba dalam kekurangan, serba dalam kelemahan dan berlaku tidak baik. Tetapi Tuhan mengendaki untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadikan manusia itu sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Yakub sekalipun dikatakan sebagai penipu, tetapi Yakub dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan umat Allah dan menjadi bangsa yang besar. Dipakai Tuhan untuk menjadikan sarana karya penyelamatan Allah. Yakub memiliki 12 keturunan yang terkenal sebagai bangsa, dan di sanalah Tuhan memakainya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan berkenan memanggil kita, memakai kita untuk menjadi hamba-hambanya. Tuhan tidak akan memilih manusia yang baik. Tuhan tidak memilih manusia yang tanpa dosa, tetapi sebaliknya Tuhan memilih mencari manusia yang berdosa, manusia yang lemah, sehingga manusia sadar bahwa manusia membutuhkan kasih sayang, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Kiranya kita sekalian yang penuh dengan kelemahan ini selalu mengandalkan karya dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar akan keberadaan kami sebagai manusia yang lemah, kami manusia yang penuh dengan dosa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memilih kami menjadi hamba-hambanya, sehingga kami layak untuk menjadi umat milik Allah yang setia. Demikian juga kami sadar bahwa dengan kemampuan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Amin. Demikian jendela sabda pada pagi hari ini. Tetaplah berkarya dan bersemangat. Ingatlah akan kasih setia Tuhan dan penyertaannya. Tuhan memberkati.